Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kedua orang tua, ayah bunda, ya, dan bapak ibu guru. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, sudah siap semua untuk belajar? Sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan pagi ya. Jadi sudah siap dengan buku agamanya ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Walaupun masih belajarnya masih jarak jauh atau lewat online, tapi jangan sampai kalian tidak semangat ya. Harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, minggu kemarin kalian sudah melaksanakan latihan soal ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran 5 yaitu tentang sholat kewajibanku ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran ini, mari kita sama-sama baca doa dulu. Baca doa sebelum belajar ya. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang kita belajar tentang sholat kewajibanku. Sholat merupakan tiang agama dan termasuk kepada rukun Islam yang kedua ya. Yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat ya. Jadi sholat adalah termasuk kepada rukun Islam yang kedua ya. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Nah, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman ya. Nah, tentu saja kalian sudah tahu karena anak-anak ibu yang soleh dan soleha ini setiap saat waktunya sholat kalian melaksanakan kewajibannya ya. Nah, kalau ceritanya di sini wajib, kalau hukumnya di sini wajib, berarti apa artinya wajib? Kalau ditinggalkan kamu berdosa, kalau dikerjakan kalian mendapatkan pahala. Sekarang tinggal pilih, mau mendapatkan dosa apa mau mendapatkan pahala? Oh iya, pasti anak-anak ibu semua pilih yang mau mendapatkan pahala ya. Karena tujuan hidup kita itu bukan di dunia tapi di akhirat. Kita mau mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, kemudian masuk surga ya. Nah, nih coba lihat di gambar 5.1. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya tentang waktunya. Waktu sholat kalian semua pasti sudah hafal waktunya sholat. Ada sholat apa saja? Ada 5 ya waktu sholat. Yang pertama yaitu sholat subuh, dilaksanakan pagi-pagi sekali ya. Kalau subuhnya di sini jam berapa sudah? Jam 3 lewat ya, setengah 4 itu sudah azan subuh. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur setengah 12 sudah, atau jam 11 lewat itu sudah waktunya sholat zuhur. Kemudian sholat asar ya. Setengah 3 sudah adzan sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya malam ya, menjelang malam. Kemudian yang terakhir yaitu sholat isya ya. Rokaat-rokaatnya juga pasti kalian sudah hafal. Kalau sholat subuh berapa rokaat?
Bagus, 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Sholat Isya 4 rakaat. Sholat duhur dan asar 4 rakaat ya. Sekarang kita lihat di gambar 5.1. Apa ini yang dilakukan oleh bapak-bapak? Ya, di musola. Oh ya, bagus. Ini sedang azan. Sedang azan untuk memanggil, untuk mengingatkan kembali bahwa waktu sholat sudah tiba ya. Kemudian gambar 5.2. Ini ada sekeluarga sedang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Di sini juga gambar 5.3 itu sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya atau di musola. Ini kemudian gambar 5.4 yaitu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang inti ibadah sholat pada poin A ya. Sholat artinya doa ya. Sholat artinya doa ya. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau takbiratul ihram gimana? Mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar ya. Kemudian diakhiri dengan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri ya. Itu arti dari sholat. Jadi sholat artinya doa menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah sholat artinya serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Nah, sholat itu dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya ya. Nah, melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali diperhitungkan atau ditanya atau dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti ya. Nah, sholat juga fungsinya yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Perbuatan-perbuatan jahat ya, perbuatan yang tidak diinginkan ya. Kalau kalian benar-benar mengerjakan sholatnya, insya Allah kalian kita semua juga akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Insya Allah anak-anak ibu yang soleh-soleha sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Baik itu sendiri maupun berjamaah bersama ayah bunda di rumah. Tapi lebih bagus lagi berjamaah. Kalau dekat dengan musola atau masjid, ketika sholat maghrib dan isya sambil mengaji ya, kamu bisa sholat berjamaah di masjid ya. Nah, kalau yang masih tinggal-tinggal sholatnya, mulai hari ini tidak boleh tinggal sholat 5 waktunya ya. Karena sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Kalian punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ingat, kalau hukumnya wajib itu apa artinya wajib? Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan kalian berdosa. Ya, makanya kalau kalian tidak ingin berdosa, harus mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak melaksanakan sholat juga semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kedua orang tua atau bapak ibu guru ya. Jadi kamu sholat jangan nunggu diperintah oleh ayah bunda di rumah ya. Misalkan masih bermain game, boleh kamu
main HP ya atau main game, tapi kalau waktunya sholat berhenti dulu. Kalau sudah terdengar suara azan, maka matikan HP-nya. Atau kamu sedang bermain, berhenti dulu bermainnya. Silahkan ambil wudhu dan laksanakan sholat ya. Nah, semua amal yang kamu kerjakan, amal baik kamu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ingat ya, janji ya. Mulai hari ini tidak boleh tinggal sholat 5 waktunya ya. Karena itu kewajiban sebagai seorang muslim ya. Tuh, gimana sikapku? Aku yakin sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena dengan sholat kita semua akan terjauhi dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang buruk ya, perbuatan yang tidak diinginkan, yang memalukan ya. Itu ya perbuatan. Kemudian yang ini, sudah mengerti semua ya tentang arti sholat ya. Yuk sekarang kita bernyanyi dulu biar semangat ya. Yuk nyanyi dulu tentang sholat kewajibanku. Tapi nada lagunya nada lagu dari Kuku Kuku Ruyuk. Pasti tahu semua anak-anak ibu ya. Yuk biar semangat semuanya ikutin ya. Yuk. 1, 2, 3. Ayo kita sholat. Sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat. Lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat. Sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Hore, bisa semua? Lagi ya, 1 kali lagi ya, biar semuanya bisa. Ayo, yang lantang ya ikutin ibu. Ayo 1, 2, 3. Ayo kita sholat. Sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat. Lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat. Sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Hore ya. Jadi jangan kita tinggal sholat 5 waktu. Biar tidak terlambat lakukan sholat tepat waktu. Nah, sholat itu adalah bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak rugi di akhirat ya. Karena sholat itu kewajiban kita semua, maka kita melakukan sholat sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan selalu bertobat. Karena yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan atau yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat, tentang sholat ya. Nah, sekarang nih amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Yang pertama sedang takbiratul ihram ya. Kemudian ini salam dan berdoa ya. Nah, ini ya. Sekarang latihannya
Silahkan kalian mengerjakan latihan. Ayo berlatih 1 ya. Nomor 1 sampai 5. Kata sholat artinya apa? Itu ada di depan ya. Pengertian sholat adalah itu secara bahasa ya. Ada semua di buku. Kemudian sholat dilaksanakan untuk membuktikan apa kepada Allah. Kemudian nomor 4, melaksanakan sholat berarti memohon. Memohon apa kepada Allah? Nah, nomor 5, sholat merupakan ibadah yang pertama titik-titik pada hari kiamat. Ini semua ada di sini ya. Nih di inti ibadah kamu baca lagi ya, semua ada jawabannya ya. Selain kamu mengerjakan latihan 1 ya. Nah, ketika nanti sholat duhur, ibu mau kamu mengirimkan foto. Kamu mengerjakan sholat, cukup foto saja ya. Ini ya, kamu mengirim foto ketika kamu sholat, kemudian juga mengerjakan ayo berlatih 1, dikirim lewat WA ibu ya. Jangan lupa kalian harus selain mengerjakan tugas juga mengerjakan kewajiban kalian sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu sholat 5 waktu agar kita semua terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, perbuatan jelek ya. Kemudian juga agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian pelajaran dari Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya, makan makanan yang bergizi, tetap semangat belajar. Selamat belajar di rumah, silahkan kerjakan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.